Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya Jani Batik Yati Cirebonan. Ya, yang beralamat tokonya ada di Tamrin City, Jakarta Pusat, dan di Trusmi juga ada, dan di Palir juga ada ya. Di Palir Cirebon maksudnya kak ya. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan mendatangkan pakar. Nah, pakar yang bernama Mas Ian. Nah, Mas Ian ini adalah seorang pengrajin batik. Dulunya dia itu adalah pengrajin batik tulis dan batik cap juga. Nah, saya akan berbincang-bincang dengan beliau. Ya, jadi beliau ini mengetahui semuanya nanti ya teman-teman, dari mulai batik cap, batik tulis, ngelorot, ngelengreng, wis apa bae wis pokoknya sih urung KB. Langsung saja kita panggil saudara Mas Ian. Mari silakan di sini. Halo Mas. Halo. Mas. Alhamdulillah sehat. Nah ini dia nih. Gimana? Nah ini dia sudah ketemu ya dengan Mas Ian. Iya. Nah, kali ini yang seperti saya di awal saya bicarakan. Oke, jadi kali ini Mas, saya mau nanya-nanya tentang proses batik nih ya. Nah, kepada Mas Ian yang sudah bertahun-tahun, Iya. berbulan-bulan. Iya. Ini bulan. Nah, ini sekarang saya liatin dulu ya batiknya yang mau saya review kali ini. Mana batiknya? Oke. Nah, oke. Nah, yang mau saya review kali ini adalah ini yang pertama batik tulis dulu. Ya. Nah, oke. Ini Mas Ian, ini batik tulis ini namanya bahannya apa nih Mas Ian kira-kira nih yang ini nih? Jadi gini Mas, Iya. kalau misalkan ini mau dibikin proses batik yang ini kan yang dinamakan batiknya Tiga Negeri nih Mas prosesnya ya. Tuh, Negeri. kita contohkan dulu nih ya. Tuh. Ya, tuh. Digelang ya, Tiga Negeri motifnya. Nih, jadi pertama-tama kita beli katun atau mori. Panjangnya itu 2 meter 70 cm. Panjangnya jadi 2,7 panjangnya itu. Itu tuh kain mentah ya, ada sini Kain ya? mentahnya morinya aja gitu ya Mas ya. Nah, habis itu nanti kita proses penggambaran dulu, atau yang dimaksud sama Mas Dani itu proses ngereng-reng yang tadi yang tadi Mas Dani bilang ya. Itu prosesnya direng-reng dulu atau digambar dulu. Udah kayak gitu baru diisen-isen Mas. Nah, itu di reng-rengnya itu pakai apa tuh maksudnya reng-reng? Itu bisa pakai lilin, bisa pakai pulpen juga bisa, tergantung orangnya pinginnya pakai apa kayak gitu. Nah, terus kemudian selanjutnya gimana tuh setelah itu? Habis proses penglengrengan atau yang dinamakan digambar itu ya Mas ya. Iya. Habis itu di batik, di ngereng-reng, di apa namanya? isen. Oh, di isen-isen. Kalau bahasa Cirebonnya itu isen-isen Mas. Nah, Ya. isen-isen itu pakai apa? Pakai canting enggak? Isen-isen itu pakai canting. Nah, jadi Cantingnya canting- itu berbeda-beda Mas. Ada canting nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 Mas. Yang nomor 1 bedanya apa sama nomor 2, 3 itu? Kalau misalkan yang nomor 1 itu khusus buat batik halusan banget Mas. Oh, yang dibilangkan batik. Tiga Negeri kayak gini. Kayak gitu. Jadi buat sahabat-sahabat juga biar tahu. Jadi canting liatin. itu bukan hanya soal canting aja, itu ada nomor 1, nomor 2 dan nomor 3-nya. Buat sahabat-sahabat ya, ini berbagi pengalaman aja. Ya, oke lanjut. Nah, terus kemudian setelah proses isen-isen, terus kemudian diapakan lagi nih prosesnya nih? Baik. Jadi kalau misalkan udah proses isen-isen, kita prosesnya itu pewarnaan Mas. Yang proses pertama itu pewarnaan. Nah, udah proses pewarnaan baru ditutup sama lilin lagi. Jadi bahasa udah diwarna terus ya. ditutup lagi sama lilin gitu. Jadi kalau istilahnya gini nih Mas ya. Ini kan udah diisen-isen nih sahabat ya. Ini udah diisen-isen, bulat-bulatan ini udah diisen-isen, nanti ini ditutup pakai lilin. Jadi buat penumpangan warnanya itu nggak masuk ke sini. Kayak gitu. Tuh, liatin. Jadi prosesnya benar-benar dari awal aja udah Dari awal. udah benar-benar nyanyi banget ya Betul teman-teman. sekali. Iya. Yalah, oke lanjut. Sekarang lanjut. Nah, ini bisa dinamakan tiga negeri itu karena ini prosesnya 3 kali Mas. Oh, 3 kali Iya, prosesnya proses. 3 kali. Iya. Jadi nggak sembarang kayak harus 1 kali atau 2 kali proses, enggak. Ini bener-bener batiknya halus banget ini. Nah, 3 kali tuh gimana aja maksudnya? Yang pertama Jadi yang pertama itu kan udah proses isen-isen, penutupan, Isen-isen, langsung penutupannya. pewarnaan.
Itu tergantung pingin pewarnaannya apa, warnanya beda-beda kayak gitu Iya. Mas. Jadi nanti bisa diselesaikan satu kain itu 7 warna Mas atau 6 tujuh warna. warna. Iya, iya, iya. Nah, terus ini ya maksudnya apa nih yang ini motifnya motif apa namanya nih? Ini motifnya sekar jagat. Oh, sekar Jadi jagat. motif sekar jagat ini ada filosofinya juga kan Mas? Oh, Ya iya. tentunya Mas Jani juga udah tahu kan filosofinya kayak Iya. gimana. Ya, boleh dijelasin sekalian filosofinya? Filosofinya sekar jagat ini, bentar ya. Ini ada buket-buketnya saya juga. tulis dulu nih pakai itu nih biar hafal. Sekarang belajarnya sama pakarnya ya. Jadi saya tulis. Jadi nama pakemnya ini namanya sekar jagat. Sekar Oh. jagat itu, ya setahu saya sekar jagat itu karena ini ada bulat-bulat kayak gininya. Jadi ininya kayak pengosongan Iya. isen. Oh, pengosongan di sini. Iya, jadi kayak sekotak-kotak kayak gitu Mas. Itu namanya sekar jagat dan ini buketan. Hmm. Ini ada Oh, buketan ini nih, buketannya. teman-teman. Tuh, itu buketannya ya. Tuh lihatin teman-teman ada buketannya aja motifnya. Buketannya. Oke. Gitu. Nah, oke lanjut. Nah, sekarang ini kalau kain ini nih memerlukan waktu berapa minggu atau berapa bulan, Mas? Oh, tentu lama prosesnya? Mas. Kalau misalkan saya hitung-hitung ini bisa nyampe 1,5 bulan Mas. 1,5 bisa bulan. sampainya iya. Aduh. Kayak gitu. Makanya di Tuh, liatin tuh. batiknya tuh bener-bener bagus banget ini produksinya Iya. Batik Yati Cirebonan. Iya, oke, siap-siap. Lu liatin ya proses batiknya itu sampai memakan waktu 1,5 1 bulan. Nah, Gitu sahabat-sahabat. jadi teman-teman kalau apa namanya beli batik itu tanya nggak apa-apa, ada ceritanya Iya. segala macam ya. Oh, Jadi biar puas itu maksudnya. iya. Ini buat bikin koleksi ya di rumah atau Betul. dibuat pajangan dinding atau di lemari, Betul. disimpan ya lama-lama jadi barang antik nantinya ya. Betul. Betul sekali Oke, Mas. oke. Itu salah satu dari proses batik tulis motif tiga negeri Iya. yang dijelaskan oleh Mas Ian sendiri Betul yang Mas. sudah bertahun-tahun dipakar Iya. pembuat batik ya. Pembuatan batik Buatan Cirebonan. batik Cirebonan ya. Nah, oke, selanjutnya saya akan bertanya lagi tentang proses batik cap ya, bukan batik cap. Batik cap ya. Nah, batik cap saya akan tanya langsung saja sama beliau yang benar-benar pakarnya. Kita langsung saja. Oke. Nah, Mas Ian, ini Ya. gimana nih batik ini batik cap ya? Iya, itu Ini- batik cap, Mas. Ini bahannya apa nih Mas Ian nih? Kalau Lihatin dulu ini nih, Tuh. iya. Ini dilihatin dulu nih ya. Hmm. Ini tergantung bahannya, ada bahan mori, ini bahan dobi nih. Ini cotton dobi. So, ini bagus banget nih bahannya. Nah, Ya. ini tergantung kalau misalkan pingin bahannya katun Iya. mori bisa, atau ini yang dinamakan katun dobi bisa. Ya, oke, siap. Jadi kalau misalkan katun dobi itu bedanya sama mori, kalau dobi itu agak tebel. Beda sama yang mori itu halus. Jadi awal-awalnya ini gimana dari mulai kain ininya tuh benangnya tuh gimana benangnya tuh pertamanya? Benangnya. Jadi Iya. kalau misalkan mau proses batik cap kayak gini, awal-awal benangnya itu kan di apa namanya? Dulu-dulunya itu kan pakainya pakai ulet bulu, Mas. Oh, pakai ulet bulu terus kemudian diapain ulet bulunya tuh? Langsung diproses di pabriknya, Mas. Oh, di prosesnya Ya, terus itu dibikin gimana? dibikin sutra. Oh, dibikin sutra. Yang namanya ATBM itu, Mas. Itu kan aslinya dari ulet bulu. ulet bulu kalau TBM. ATBM. Kalau yang ini nih bahan dobi gimana nih? Kalau bahan dobi ini ya kita beli udah panjangnya aja, Mas. Udah produksi jadi jadinya udah aja. jadinya aja. Betul. Belinya. Nah, terus Hmm. kemudian Kemudian kita dipotong potong. berapa Kita meter? potongnya 2 meter 2 meter 2 meter 2. Oh, 2 meter Ya, dua. jadi buat penyusutan itu, Mas. Potongnya. Karena ini kan kain kan nanti kalau misalkan udah direbus, ini Iya. pasti nyusut nih, teman-teman. Oh, lihatin nanti kain Iya. batik tobi itu tadinya kainnya polos ya. Jadi polos itu dalamnya masih banyak kanjinya. Iya. Nah, masih banyak kanjinya. Jadi nanti kalau udah diproses pembatikan itu nanti kainnya Lepas. bakalan lepas dan menyusut. Jadi lebih padat seratnya, jadi lebih bagus kalau udah pewarnaan tuh ya. Oke, lanjut. Cara pembuatannya pun juga gampang juga kalau misalkan dibandingin sama batik tulis, itu Iya. bedanya beda jauh ya, teman-teman. Kalau batik tulis itu bener-bener detail dan satu-satu itu isen-isennya ya, teman-teman. Wah. Kalau misalkan batik cap ini, nih, Tuh, liatin. kalau misalkan batik cap ini
Ini batik capnya ini udah ada cetakannya teman-teman. Jadi kita tinggal beli kain morinya aja, langsung dicetak. Udah kayak gitu tergantung proses pembuatan warnanya. Kalau misalkan teman-teman pengen 2 warna atau 3 warna juga bisa. Itu nanti penutupan lagi ya teman-teman ya. Tuh kayak gitu. Jadi kalau misalkan batik cap itu prosesnya lebih gampang dibanding batik tulis. Oh, itu Kayak lebih gitu. gampang. Nah, kalau ini saya mau nanya lebih detailnya ya sama Mas Baik. Yan. Nah, ini tadi kan pertama-tama gimana Mas Yan? Pertama ini kain putih mori panjang mori. 2 meter 20 ya. Iya, Dipotong. dipotong. Kemudian diapain lagi nih? Pakai apa tadinya? Habis kayak gitu kita cetak, Mas. Nah, cetakannya itu bahannya dari apa nih Mas kira-kira cetakannya? Cetakan itu dari tembaga. Oh, dari tembaga ya, Iya, teman. dari Dari tembaga, tembaga teman-teman. cetakannya. Jadi tembaganya itu udah dibentuk motif tadi. Betul. Jadi kalau misalkan Mas Jani tergantung ada kan kalau misalkan batik Iya. teman-teman itu beda-beda ada motifnya. Motif sekar jagat, parang atau benji kayak gitu kan beda-beda teman-teman. Jadi kita tergantung Iya. pingin sesuai keinginan kita itu cetakannya. Iya. Jadi bisa dibuat dengan tembaga itu, teman-teman. Nah, lanjut. Ini kan ada warna, Mas ini lihat dulu nih. Ini kan ada warna ininya marun ya, marun, coklat sama biru nih, Mas. Ini ada marun. Ini pertamanya gimana nih bisa jadi warna seperti ini nih? Iya, jadi kalau misalkan pertamanya itu Lihatin. nih, ini kalau misalkan ini kan ada biru sama ini apa ya? Dongker ya? Bukan Biru, ini marun, biru sama marun ya. coklat. Ini pertama-tama kita prosesnya marun dulu teman-teman. Marun dulu. Marun dulu. Jadi- Habis marun nanti tinggal biru. Gitu. Pokoknya intinya kalau misalkan batik cap itu tergantung teman-teman pingin pewarnaannya itu. Kalau misalkan teman-teman pingin warna satu warna juga bisa, 2 warna juga bisa. Jadi Ya. ini kalau misalkan ini kan ada birunya kayak gini, sama marunnya kayak gini. Jadi ini penutupan lilinnya nih teman-teman, biar enggak warna birunya nggak masuk ke Oh, sini. jadi awalnya maksudnya tuh. Nah, ini maksudnya pertama warna marun dulu ya. Ya. Warna marun dulu, Hmm. kemudian marunnya ditutup pakai lilin Pakai gitu. lilin, Mas Terus Jani. selanjutnya pakai warna Selanjutnya warna apa tinggal warnanya biru. Oh, warnanya biru. Biru Ya. di apa? Di batik apa di tumplek aja lilinnya Bukan, warna. kalau misalkan biru prosesnya itu pewarnaan juga nanti. Oh, pewarnaan juga. Pewarnaan juga. Ya. Ini kan bukan 2 warna. Ini kan bukan 2 warna. Kalau ini kan bisa dinamakan 2 warna celom nih teman-teman ya. Kalau misalkan 2 warna celom ini nanti ada proses ketiga kali pewarnaannya Tiga itu kalinya aja. namanya obat sol. Kayak gitu teman-teman. Jadi 3 kali pewarnaan. Nah, selanjutnya ini kan udah marun nih. Iya. Marun kan kemudian biru. Mm-mm. Nah, kemudian terakhirnya warna apa? Terakhirnya ini warnanya coklat teman-teman. Nah, Jadi warna yang dibilang coklat. obat sol itu tadi obat sol namanya obat sol. Oh. Cuman ini pewarnaannya dicelup. Kalau misalkan obat sol Ya. dijemur biar Hmm. pewarnaannya itu rata teman-teman. Nah, ini ya. maksudnya maksudnya ini kan dicap ya, pewarnaan banyak nih. Maksudnya ini kenapa bisa nggak melebar gitu? Diapain tuh? Yang Maksudnya terakhir gimana, Mas? kan ini terakhir kan warna coklat nih. Iya. Kan kenapa gitu warna biru sama warna marunnya nggak melebar? Oh iya nggak kena iya. warna coklat atau gimana? Jadi gini Caranya Mas, tuh. kalau misalkan kita udah proses yang pertama itu marun, jadi Iya. tinggal proses yang kedua nih Mas ya. Ini berarti proses yang pertama itu harus ditutup lilin dulu nih Mas. Harus tutup lilin dulu ya teman-teman ya. Jadi udah kayak gitu, tinggal proses yang kedua, yang pewarnaan biru. Kalau misalkan proses keduanya udah, nanti ditutup lilin juga sama. Nah, udah ditutup juga sama, ini tergantung motifnya nih. Jadi yang mana yang mau dipewarnain dan yang mana yang mau ditutup, ini bisa dilihat nih teman-teman tuh. Tuh, liatin ya. Jadi ini yang ditutup nih. Jadi ini nanti masih putih polos dan kita nanti prosesnya ini mau di obat sol kayak gitu. Namanya obat sol yang ketiga kalinya. Jadi dinamakan 2 warna celom. Tuh, namanya dua batik. Ini namanya berarti batik dobi. Dobi Prosesnya 2 warna celom. Iya. Ini motif parang, ininya motif teruntum ya teman-teman. Iya. Bener Mas ya Betul namanya? sekali Mas Nah, Jani. oke. Nah, oke. Ya teman-teman, untuk kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Pembahasan kita mengenai proses batik cap dan batik tulis. Ini saya kedatangan tamu bernama Mas Ian nih. Waduh, Iya. orangnya sangat ganteng sekali teman-teman ya. Saya jomblo. Nah, iya. Mas Jani Oke. bisa aja nih. Teman-teman sekian dulu ke Mas Ian. Ya Jen, Gimana, ada buat pesan-pesan teman-teman. buat teman-teman? Kalau misalkan buat teman-teman jangan lupa pencet tombol lonceng yang di situ ya, yang ada merah-merahnya iya. itu. Pencet. Oke, Insya Allah oke. berkah teman-teman ya.
Oke, siap. Ya itu Dan dulu. sukses selalu buat teman-teman. Batik Yati Cirebonan nih Ya, teman-teman. boleh, Terima ya. kasih ya Mas ya sudah. Sama salam hebat Ya. luar biasa. Teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.